kita akan membahas tentang husnudzon. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hal ini menjadikan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa interaksi dan bantuan dari orang lain. Dalam menyikapi hal ini, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki prasangka yang baik terhadap orang lain, agar tidak terjadi permusuhan dan peperangan di kemudian hari. Dalam Islam, prasangka baik ini disebut dengan husnudzon. Apakah husnudzon itu? Secara bahasa, husnudzon berasal dari kata husnu, yang artinya baik, dan dzon berarti dugaan atau prasangka. Secara istilah, husnudzon berarti adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Dalil yang menerangkan tentang husnudzon terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa." Dalam Islam, hukum berhusnudzon kepada sesama manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama wajib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua sunnah, yaitu kepada saudara-saudaranya yang seiman. Yang ketiga mubah, yaitu kepada sesama manusia pada umumnya. Contoh husnudzon kepada manusia diantaranya adalah 1. Ta'aruf, saling mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif. 2. Saling kerjasama, membantu dan saling menolong. 3. Menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain. Hikmah dari bersikap husnudzon diantaranya adalah 1. Menenteramkan hati. 2. Dapat memotivasi orang lain. 3. Mendapatkan banyak hal tentang kebaikan. 4. Memberikan kemudahan untuk berkomunikasi. Kedua, kita akan membahas tentang sikap tawadhu. Sebagai seorang muslim, hal yang juga harus diperhatikan adalah sikap rendah hati. Allah memerintahkan seluruh manusia untuk merendahkan dirinya di hadapan Rabb-Nya, agar tercipta rasa cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam, rendah hati disebut dengan tawadhu. Secara bahasa, tawadhu berasal dari kata wadu'a yang berarti merendahkan. Secara istilah, tawadhu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan, tidak sombong, dan mudah tersinggung. Ada beberapa perintah untuk bersikap tawadhu, diantaranya adalah 1. Tawadhu di hadapan orang tua, seperti firman Allah di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." 2. Tawadhu terhadap sesama muslim. Firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang artinya, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." Ketiga, tawadhu di saat dalam pergaulan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 19 yang artinya, "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Hikmah dari membiasakan sikap tawadhu adalah 1. Menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. 2. Mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain. 3. Mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap tasamuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan beragam suku, bangsa, dan juga ras.
Hal ini tidak luput dari yang namanya perbedaan keyakinan. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, kita tidak boleh memaksakan keyakinan agama kita terhadap keyakinan orang lain. Hal ini sudah diterangkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk memiliki sikap toleransi. Dalam Islam, sikap toleransi ini disebut dengan tasamuh. Tasamuh secara bahasa berasal dari kata sama yang artinya murah hati atau lapang hati. Secara istilah, tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Dalil yang menjelaskan tentang sikap tasamuh terdapat dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa Islam sangat toleran terhadap adanya perbedaan agama. Lalu, seperti apakah bentuk tasamuh? Pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Kedua, menghormati dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, tidak memaksakan kepentingan pribadi kita untuk selalu sama dengan orang lain. Kemudian, apa saja penerapan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menghentikan sementara acara karena tiba waktu sholat. Kedua, tidak membunyikan klakson kendaraan ketika melewati tempat ibadah. Ketiga, memberi waktu libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Dengan membiasakan diri bersikap tasamuh, kita akan mendapatkan banyak hikmah. Di antaranya adalah menimbulkan sikap dan perangai yang mulia, mudah mendapat relasi, yang terakhir dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Yang terakhir, kita akan membahas tentang ta'awun. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan lepas dari yang namanya bantuan. Bisa bantuan dari keluarga, teman, maupun orang yang tidak dikenal sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam Islam, tolong-menolong disebut dengan ta'awun. Secara bahasa, ta'awun berasal dari bahasa Arab ta'awana, yata'awanu, ta'awuna yang artinya tolong-menolong, gotong royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. Secara istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Tolong-menolong ditujukan kepada semua manusia, tidak harus dengan sesama muslim saja. Dalam seluruh aspek kehidupan, namun jika dengan non-muslim harus dibatasi, tidak ada kerjasama tolong-menolong dalam hal akidah dan juga ibadah. Lalu, seperti apakah bentuk ta'awun itu? Yang pertama, bisa dengan meringankan beban orang lain. Yang kedua, menutupi aibnya. Ketiga, bisa dengan memberi bantuan kepada seseorang. Terakhir, bisa juga dengan mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima suatu musibah. Dan bagaimana cara membiasakan diri untuk bersikap ta'awun? Pastinya dengan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri dan menyadari bahwa kondisi manusia itu lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Dengan membiasakan bersikap ta'awun, kita akan mendapatkan banyak hikmah, di antaranya adalah terpenuhnya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, membuat tugas yang berat menjadi ringan, terwujudnya persamaan dan kesatuan, dan yang terakhir menimbulkan rasa simpati pada sesama.